Up to date DSME Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Pada episode kali ini kita akan belajar mengenal komplikasi diabetes mellitus. Secara umum, komplikasi diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu komplikasi mikrovaskuler dan komplikasi makrovaskuler. Tadi kita telah belajar komplikasi mikrovaskuler. Sekarang kita akan belajar komplikasi makrovaskuler. Yang dimaksud komplikasi makrovaskuler adalah komplikasi yang menyerang pembuluh darah besar. Contoh komplikasi ini adalah stroke, serangan jantung, dan kerusakan sirkulasi darah. Yang pertama, kita akan membahas stroke. Stroke terjadi ketika kadar gula darah yang terlalu tinggi membuat darah menjadi kental. Hal tersebut dapat menyebabkan terbentuknya sumbatan dan plak di pembuluh darah. Ketika pembuluh darah tersumbat, suplai oksigen dan darah ke otak akan terganggu, sehingga terjadilah penyakit stroke. Komplikasi selanjutnya adalah serangan jantung. Kadar gula yang tinggi dan tidak terkontrol dapat merusak bagian dalam dinding pembuluh darah jantung. Jika hal itu terjadi, maka menimbulkan penumpukan substansi lemak yang disebut plak pada dinding pembuluh darah. Kondisi tersebut bisa membuat pembuluh darah mengeras dan memperlambat aliran darah. Itu artinya jantung tidak akan menerima asupan oksigen yang dibutuhkan, sehingga memicu terjadinya serangan jantung. Komplikasi selanjutnya adalah kerusakan sirkulasi darah. Gula darah yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan kerusakan sirkulasi darah. Sebagai contoh, jika terjadi luka akan sulit kering dan berpotensi meluas. Kadar gula yang tinggi dapat merusak pembuluh darah. Hal itu diperparah ketika disertai tingginya kadar kolesterol yang bisa menyumbat pembuluh darah, sehingga berpotensi menghambatnya asupan oksigen dan nutrisi untuk penyembuhan luka. Akibatnya kulit sulit memulihkan diri sehingga luka menjadi semakin lama sembuh. Apalagi penderita diabetes juga beresiko mengalami kerusakan syaraf yang membuat sensasi rasa sakit berkurang. Kebanyakan penderita diabetes tidak merasakan sakit, sehingga luka semakin meluas tanpa disadari. Itulah kenapa penderita diabetes yang gulanya tidak terkontrol dapat mengalami luka di bagian tertentu. Penderita diabetes mellitus juga berpotensi mengalami komplikasi yang lain. Adapun komplikasi lainnya sebagai berikut. Yang pertama, periodontitis dan infeksi saluran kemih. Periodontitis adalah melemahnya jaringan yang mengelilingi dan mendukung gigi. Penderita diabetes berisiko mengalami periodontitis karena terganggunya aliran darah yang mengelilingi gusi dan gigi. Ditambah adanya kadar gula di dalam air liur yang memudahkan bakteri berkembang biak, sehingga berpotensi menghasilkan plak. Apabila dibiarkan akan mengakibatkan gigi goyang, akhirnya kehilangan gigi. Komplikasi selanjutnya adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini diakibatkan oleh tingginya kadar gula dalam darah yang membuat daya tahan tubuh akan menjadi rendah, serta adanya gula yang ada dalam urin memudahkan kuman berkembang biak. Hal itulah yang memudahkan terjadinya infeksi saluran kemih.
Terima kasih telah menyaksikan video pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menyaksikan video pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.